Mbak Upi waktu itu sudah tidak bisa lagi menahan rasa takut. Kaki dan badannya mulai gemetar, keringat dingin sudah mulai keluar, dan detak jantungnya itu semakin kencang. Dia menyibakkan gorden jendela itu dari tempat tidur yang dilihat Mbak Upi di remang-remang lampu halaman belakang. Terlihat kuntilanak sedang main ayun, dan di gazebo itu terlihat samar-samar pocong sedang duduk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katentreman lan rahayu. Halo Sobat Mistis dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Jair Andi yang akan kembali membagikan cerita-cerita mistis melalui channel kesayangan kita, Frekuensi Mistis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah nyata yang dikirim oleh Pak Upi, Sobat FM yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk sobat-sobat yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Frekuensi Mistis ini lebih berkembang dan kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan bagi Sobat FM yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke Sobat FM, cerita kali ini dikirim oleh Sobat FM yang bernama Mbak Upi, yang aslinya berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Mbak Upi ini pada tahun 2005 kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi begini ceritanya. Selama hampir 2 tahun kuliah, Mbak Upi di Purwokerto ini tinggal di kos putri yang tidak jauh dari kampus. Namun memasuki tahun ketiga, Mbak Upi ini pindah tempat tinggal karena disuruh orang tuanya untuk menemani adik dari bapaknya, karena kebetulan pindah tugas di Purwokerto. Awalnya Mbak Upi ini keberatan sebetulnya untuk ikut omnya, dikarenakan merasa sudah nyaman di lingkungan tempat kosnya, dan juga jarak ke kampus dari kosnya itu dekat, tinggal jalan kaki. Namun karena beberapa pertimbangan dan saran dari orang tuanya, akhirnya Mbak Upi ini memutuskan untuk ikut omnya itu. Dan disinilah awal kisah Mbak Upi ini dimulai. Bagaimana tidak, Mbak Upi ini yang selama ini tidak pernah percaya hal-hal mistis dan gaib, mencoba untuk bertahan dari hal gaib yang mengganggunya selama kurang lebih 3 bulan. Singkat ceritanya, Mbak Upi ini pindah dari di rumah baru omnya itu yang sudah disiapkan dari kantornya. Begitu sampai di rumah itu, ternyata rumahnya lumayan besar, dengan bentuk bangunan gaya-gaya kolonial Belanda, dengan halaman depan yang luas dan begitu rindang karena banyak pohon yang sudah besar-besar dan tua. Dan rumah itu dikelilingi oleh pagar beteng yang sangat tinggi. Setelah masuk ke dalam rumah, kamar tamu, ruang tengah, dan kamar tidurnya ternyata luas. Tidak seperti
di kos yang kamarnya hanya berukuran 3 kali 3 meter. Nah, Mbak Upi ini mulai menjelajah rumah itu. Di dalam rumah itu terdapat 6 ruangan, yaitu 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, dan ada 4 kamar tidur, ada 1 dapur, serta 2 kamar mandi. Di halaman belakang rumah itu juga sangat luas. Di sana ada kolam ikan dan gazebo, serta ayunan kecil yang terbuat dari besi, namun catnya itu sudah mulai mengelupas. Di sekitarnya ditanami pohon buah-buahan yang sudah tertata rapi, menambah suasana nyaman dan asri. Namun, di bagian pojok belakang rumah itu terdapat 2 bangunan seperti gudang yang pintunya terkunci dengan gembok yang besar dan sudah berkarat. Dan sepertinya bangunan itu memang sudah tidak terpakai oleh penghuni sebelumnya, karena kelihatan kotor, berdebu, dan banyak sarang laba-laba menyelimuti bangunan itu. Di belakang bangunan itu ada pohon terbesi yang sangat besar sekali, hingga ranting-rantingnya itu menaungi kedua bangunan itu. Walaupun halaman belakang itu kelihatan nyaman dan asri, namun suasananya lumayan menyeramkan karena keberadaan 2 bangunan itu. Apalagi menjelang sore hari, suasana semakin sunyi dan tambah menyeramkan. Namun, Mbak Upi ini tidak mempedulikan. Minggu pertama di rumah itu, Mbak Upi sama tante dan omnya masih disibukkan dengan membersihkan rumah dan juga halaman depan dan juga belakang dan juga di lingkungan sekitarnya. Kebetulan Mbak Upi ini menempati kamar tidur di ujung paling belakang. Dan kamar ini ada jendelanya yang menghadap ke halaman belakang. Pada malam pertama di situ, saat Mbak Upi baru menata kamar, tiba-tiba Mbak Upi ini dikejutkan dengan suara ayunan yang tiba-tiba berbunyi. Mbak Upi kemudian melihat ke ayunan itu dari jendela kamarnya. Ayunan itu seperti bergoyang-goyang dengan sendirinya. Namun tidak ada siapa-siapa di situ. Mungkin karena kena angin, pikir Mbak Upi waktu itu. Hampir 2 minggu berlalu, berbenah dan bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar rumah sudah lumayan tertata dan kelihatan rapi. Kolam di belakang rumah juga sudah dibelikan ikan hias yang warna-warni. Sementara di sekitar gazebo dan ayunan itu juga sudah kelihatan rapi dan asri. Ditambah suara gemericik air kolam yang membuat suasana adem dan menambah suasana rumah dan sekitarnya yang semula menyeramkan menjadi berkurang. Di waktu sore atau hari libur, biasanya Mbak Upi ini nyantai di gazebo belakang rumah. Karena kalau di kamar terus, suasananya menjenuhkan. Maklum saja mungkin baru adaptasi dengan lingkungan. Suatu pagi, pas hari Minggu, Mbak Upi ini bersama om dan tante serta keponakannya menyempatkan diri untuk jalan-jalan di sekitar komplek. Bermaksud untuk lebih mengenal lingkungan baru dan berkenalan kepada warga di sekitar komplek. Namun setelah keliling daerah sekitar situ, Mbak Upi ini jadi bertanya-tanya dalam hati. Kok jarang sekali ketemu orang di komplek ini? Apa karena ini hari Minggu, mungkin mereka pada pergi liburan? Komplek itu sebenarnya terdapat banyak rumah-rumah besar dan model bangunannya itu hampir sama. Model-model bangunan zaman-zaman kolonial. Namun dengan pagar yang tinggi-tinggi. Dan kondisi ini yang menurut Mbak Upi tidak seperti komplek perumahan lainnya. Dan lebih kelihatan komplek yang menyeramkan dan sepi. Namun kembali lagi Mbak Upi tidak memperdulikan hal ini. Setelah 1 bulan menempati rumah itu, sebetulnya tidak ada hal yang aneh yang dirasakan Mbak Upi bersama keluarga omnya. Mbak Upi hanya merasa kesepian. Apa mungkin karena belum terbiasa dengan tempat baru. Jadi harus beradaptasi dengan keluarga baru dan juga lingkungan yang baru, pikir Mbak Upi saat. Dan tidak terasa 1 bulan telah berlalu. Hari demi hari Mbak Upi ini berada di rumah ini, tidak ada yang aneh sedikit pun.
kecuali perasaan bosan dan terasa belum sreg seperti ada sesuatu, tapi apa? Rasanya itu begitu sunyi dan sepi, juga terkadang terasa hampa. Namun suasana itu sedikit demi sedikit sudah mulai terbiasa dan tidak terlalu dipedulikannya. Menjelang bulan kedua, kejadian-kejadian yang aneh mulai terjadi di rumah itu. Berawal pada suatu malam, Mbak Upi ini mendengar suara lagi ayunan yang berada di belakang kamarnya itu. Suaranya itu ngik nyok, seperti ada yang baru mainan di situ. Tapi Mbak Upi ini belum menghiraukannya, walaupun saat itu juga tidak berani mengintip dari jendela. Dan Mbak Upi mencoba berpikir positif saja. Mungkin kena angin. Karena memang malam itu kebetulan anginnya lumayan agak kencang. Pada malam berikutnya, ada kejadian aneh lagi. Mbak Upi ini sedang santai rebahan di kamar sambil menonton TV. Tiba-tiba, Mbak Upi ini mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki yang berlari-lari kecil. Namun Mbak Upi masih berpikir, itu paling si Ika sama Gendis yang sedang bermain di ruang tengah. Jadi Ika dan Gendis ini adalah anak tantenya. Tapi mosok jam segini mereka masih bermain. Biasanya sudah pada tidur. Karena waktu itu jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Nah, karena rasa penasaran dan takut, volume TV-nya itu dikecilkan sampai tidak bersuara. Dan ternyata suara langkah kaki itu terdengar semakin jelas. Sumbernya dari belakang kamar Mbak Upi. Seketika itu detak jantung Mbak Upi semakin kencang dan bulu kuduknya berdiri. Akhirnya suara volume TV-nya dikeraskan lagi oleh Mbak Upi, lebih kencang dari sebelumnya, dengan harapan suara-suara itu tidak terdengar lagi. Namun tetap saja suara-suara telapak kaki itu tetap mendominasi di telinga Mbak Upi. Disinilah Mbak Upi ini semakin takut dan berusaha menenangkan diri dengan membaca ayat kursi dan doa-doa lainnya seingatnya untuk mengusir rasa takutnya. Dan sesaat kemudian suara itu perlahan hilang. Seiring juga Mbak Upi waktu itu sudah terlelap tidur sampai pagi. Nah, di pagi harinya Mbak Upi ini bangun kesiangan karena memang semalam sampai larut malam baru bisa tidur. Padahal pagi itu Mbak Upi bermaksud menceritakan kejadian aneh semalam kepada om dan tantenya. Namun omnya sudah berangkat ke kantor dan tantenya sudah mengantar anaknya sekolah. Karena kebetulan pagi itu Mbak Upi juga ada jadwal kuliah, akhirnya Mbak Upi bergegas mandi dan berangkat ke kampus. Baru pada malam harinya Mbak Upi ini bisa cerita ke tante dan om kalau semalam ada kejadian aneh di belakang rumah. Seperti ada orang sedang berlari-lari kecil. Itu kata Mbak Upi kepada om. Namun om dan tantenya ini tidak percaya apa yang disampaikan Mbak Upi ini. Paling cuma halusinasi kamu, Mbak. Karena semalam ini kami juga berdua tidak pernah mendengar suara-suara aneh dan juga tidak pernah melihat hal aneh di rumah ini. Gak usah takut, di sini gak ada apa-apa. Mbak Upi kembali lagi meyakinkan ke om dan tantenya. Namun tetap saja om dan tantenya itu tidak percaya. Akhirnya setelah selesai cerita, Mbak Upi ini kembali ke kamarnya. Baru mau masuk ke kamar, tiba-tiba Mbak Upi ini dikagetkan dengan suara rompiang yang sumbernya jelas dari dapur. Mbak Upi seketika itu kaget dan spontan lari kembali ke ruang tengah, di mana om dan tantenya masih di situ untuk nonton TV. Loh, ada apa Mbak Upi? Kok lari? Kayak orang ketakutan. Itu om dan tante nggak dengar ada suara dari arah dapur. Kamu ada-ada saja. Coba om lihat ke sana. Nah, begitu sampai di dapur dan lampunya dinyalakan, ternyata hanya kucing yang sedang mengejar tikus dan saat itu menjatuhkan panci ke lantai. Ini Mbak Upi, ini lihat hanya kucing, kata om. Seketika itu Mbak Upi lega, walaupun masih ada rasa takut. Nah, setelah itu
Mbak Upi akhirnya masuk ke kamar. Namun di kamar itu tidak juga bisa tidur karena masih dengan rasa cemas dan takut. Sampai lama Mbak Upi ini tidak bisa memejamkan mata. Sekali-kali melihat ke jarum jam juga seakan tidak bergerak. Mbak Upi akhirnya sambil rebahan itu berdoa dengan harapan rasa takutnya hilang dan suara-suara aneh itu tidak terdengar lagi atau tidak muncul lagi malam itu. Dan akhirnya Mbak Upi ini tertidur. Jadi malam itu memang berlalu tanpa ada kejadian-kejadian aneh. Nah, semenjak kejadian yang mulai aneh itu, Mbak Upi yang biasanya itu sore hari atau pas hari libur duduk-duduk di gazebo untuk nyantai, biasanya sambil memberi makan ikan di halaman belakang. Mulai saat itu tidak berani lagi untuk ke sana. Bahkan jendela belakang juga selalu tertutup rapat, tidak pernah dibuka lagi. Apalagi menjelang sore dan malam hari. Dan mulai saat itu, setiap kali rasa takut menghantui Mbak Upi selalu berdoa dan juga sholat sunnah. Sudah hampir 3 bulan Mbak Upi ini sebenarnya sudah tidak mendengar suara-suara aneh lagi. Sampai suatu malam, waktu itu pas malam minggu. Kebetulan jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Dan saat itu Mbak Upi belum bisa tidur. Badannya itu terasa tidak nyaman. Pikirannya pun selalu gelisah. Dan akhirnya Mbak Upi ini kembali terpikir hal-hal yang membuat tiba-tiba merasa takut. Padahal Mbak Upi ini sudah berdoa dan juga sudah sholat. Namun juga belum bisa mengusir rasa takut yang muncul malam itu. Dan benar saja, saat jarum jam menunjukkan pukul 00, suara-suara aneh itu muncul kembali. Dimulai dari suara ayunan yang berbunyi nik, nok, nik, nok. Kemudian disusul suara air di kolam. Seperti ada orang yang sedang mandi di kolam itu. Dan sesaat kemudian terdengar suara langkah-langkah kaki yang saling berlari-lari kecil dan seakan kejar-kejar. Mbak Upi waktu itu sudah tidak bisa lagi menahan rasa takut. Kaki dan badannya mulai gemetar. Keringat dingin sudah mulai keluar. Dan detak jantungnya itu semakin kencang. Padahal tidak mungkin membangunkan om dan tantenya. Karena waktu itu sudah tengah malam. Yang bisa dilakukan Mbak Upi saat itu hanya terus berdoa. Dan berharap suara-suara aneh itu akan segera hilang. Namun sampai jam 12 lebih 30 dini hari, suara-suara itu tetap tidak berhenti juga. Nah, di tengah ketakutan Mbak Upi ini masih bisa berpikir, jangan-jangan ini bukan hantu seperti kejadian waktu itu, hanya kucing atau binatang malam, pikirnya Mbak Upi. Nah, rasa takut dan penasaran semakin bercampur aduk di pikiran Mbak Upi. Ini kalau hantu sudah saya bacakan doa dan juga saya sudah sholat sunnah, kok juga nggak hilang? Jangan-jangan benar ini hanya binatang yang sedang mencari makan dan saling kejar-kejar. Rasa penasaran Mbak Upi ini semakin kuat dan ingin membuktikan sebenarnya apa yang ada. Akhirnya Mbak Upi memberanikan diri mengintip dari balik jendela. Dia menyibakkan gorden jendela itu dari tempat tidur. Yang kebetulan memang jendela itu persis di samping tempat tidurnya. Begitu gorden itu disibakkan, jantung Mbak Upi serasa copot dan berhenti berdetak. Mulutnya kaku, tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang dilihat Mbak Upi di remang-remang lampu halaman belakang itu adalah bayangan anak kecil-kecil sedang berkejar-kejaran. Di sana juga ternyata terlihat sosok kuntilanak sedang main ayunan. Sementara di gazebo itu terlihat samar-samar pocong sedang duduk di sana. Dan banyak lagi hantu yang ada di situ sampai nggak teringat lagi oleh Mbak Upi jumlah dan bentuk-bentuknya.
Karena seketika itu juga Mbak Upi jatuh pingsan ke tempat tidur. Dan tidak tahu lagi apa yang terjadi malam itu. Sampai pagi harinya Mbak Upi tersadar dengan sendirinya. Pagi harinya Mbak Upi langsung cerita ke Om dan tantenya. Karena kebetulan hari itu hari Minggu, mereka semua ada di rumah. Namun kembali, Om dan tantenya ini tidak percaya. Karena malam itu tadi Om dan tantenya itu juga tidak mendengar apa-apa. Kemudian Om dan tantenya ini mengajak Mbak Upi untuk melihat ke halaman belakang. Kalau memang tadi malam ada hantu yang bermain di situ dan berlari-lari di situ, mungkin ada jejaknya. Nah, dengan rasa takut dan was-was, Mbak Upi ini ikut ke halaman belakang. Dan ternyata memang tidak ada jejak sama sekali. Kembali omnya ngomong, kamu mengada-ada aja Mbak Upi. Ini buktinya nggak ada apa-apa. Jejaknya juga nggak ada. Nah, di situ Mbak Upi semakin bingung dan juga heran. Sebenarnya apa yang terjadi semalam? Di saat belum hilang rasa penasarannya, saat jalan kembali masuk ke rumah, tiba-tiba mata Mbak Upi ini tidak bisa berpaling ke sebuah tempat. Sudah berusaha mencoba untuk tidak melihat ke tempat itu, namun tidak bisa. Seakan ada yang membisiki untuk tetap melihat tempat itu. Saat itulah Mbak Upi itu melihat pintu gudang yang ada di belakang rumah itu sudah terbuka sedikit. Padahal waktu itu pintu itu tertutup rapat dengan gembok yang sudah berkarat. Kenapa kok bisa terbuka sendiri? Namun Mbak Upi ini hanya bisa membatinnya. Karena kalau dia ngomong ke Om dan tantenya, pasti juga tidak akan percaya. Nah, setelah kejadian luar biasa malam itu, Mbak Upi ini sudah tidak berani lagi pulang ke rumah Om dan tante. Selama seminggu, Mbak Upi ini numpang kos di tempat Mbak Surti dengan alasan banyak tugas dari kampus yang harus dikerjakan kelompok. Selama di kos Surti ini, Mbak Upi cerita tentang kejadian yang dialami di rumah omnya. Setelah tahu cerita Mbak Upi ini, Surti mengajak Mbak Upi untuk ke tetangganya yang ada di kampungnya Mbak Surti, sebuah kampung yang ada di Cilacap. Karena kebetulan tetangganya ini tahu tentang hal yang mistis. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan dengan sepeda motor kurang lebih 1,5 jam, sampailah mereka berdua di rumah Surti dan kemudian diantar ke rumah Mbah Akim tetangganya itu. Dari penerawangan mata batin Mbah Akim, akhirnya semua yang ada di rumah omnya itu terbuang. Bahwa yang selama ini mengganggu Mbak Upi di rumah omnya itu ternyata benar berasal dari gudang dan pohon besar yang ada di belakang rumah itu. Kenapa mereka menampakkan diri? Karena mereka merasa terusik setelah keberadaan Mbak Upi dan keluarga omnya itu. Menurut Mbah Akim ini, hantu-hantu yang berada di sana itu merupakan hantu-hantu penasaran. Karena sebab orang yang mati tidak wajar, baik dibunuh, karena tabrak lari, karena gantung diri dan sebagainya. Sementara hantu yang seperti anak kecil itu adalah bayi yang meninggal dalam kandungan atau prematur, yang dikubur di dekat bangunan itu. Dan tidak hanya satu, itu mungkin bayi dari penghuni rumah itu sebelumnya. Dan ternyata tidak dirawat. Nah, Mbah Hakim ini akhirnya memberi saran kepada Mbak Upi untuk mendoakan arwah-arwah penasaran itu. Dan Mbah Hakim berjanji akan juga membantu dari rumahnya. Pasti setelah didoakan itu tidak akan mengganggunya lagi. Karena mereka pada dasarnya memang tidak jahat. Mereka ini menampakkan diri agar diperhatikan saja. Setelah selesai diberi saran Mbah Hakim,
Akhirnya mereka langsung pulang ke Purwokerto lagi dan langsung menuju rumah omnya untuk memberitahukan pesan dari Mbah Hakim itu kepada tantenya. Karena kejadian di rumah omnya itu, semenjak itu Mbak Upi sudah tidak berani lagi tinggal di rumah itu. Mbak Upi memilih untuk kos lagi di tempat Surti sampai kuliahnya selesai. Nah, sampai kisah ini kami ceritakan ke Sobat FM, Mbak Upi ini sekarang sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak. Mbak Upi bekerja dan tinggal di Jakarta bersama suaminya. Sementara om dan tantenya di Purwokerto waktu itu hanya sekitar 4 tahun sudah pindah tugas lagi. Dan sekarang juga sudah pensiun kembali ke kampung halamannya di Sumedang, Jawa Barat. Cerita inilah sobat yang dikirim Mbak Upi kepada kami. Semoga kisah ini bisa menghibur sobat-sobat semua. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kesamaan nama dan tempat kejadian itu hanya sebuah kebetulan saja. Terima kasih. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketenteraman dan rahayu.